Shalom, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Apapun yang terjadi tetap Tuhan adalah Allah yang dahsyat. Dan kabar kita adalah dahsyat luar biasa. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita terlebih dahulu menyerahkannya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat atas penyertaan-Mu Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai dengan pada sore hari ini, itu semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa buat kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh Allah yang setia, Allah yang baik ya Tuhan, yang gak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Kalau Tuhan pada sore hari ini Tuhan, sebelum kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kiranya Kau sendiri Tuhan, layakan kami ya Tuhan. Ampuni atas segala dosa yang telah kami lakukan ya Tuhan. Biarlah Tuhan pada sore hari ini Tuhan, kami tidak mau pulang dengan tangan yang hampa Tuhan. Biarlah Tuhan kami mendapatkan Tuhan penyegaran yang baru daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami ingin memberikan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Engkau selalu ada di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan dalam hidup kami kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Bapa. Bapa
ku lewati semua perkenanmu ya. Teguhkan hati kami Tuhan, Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Bapa, ku lewati semua perkenanmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah. Bersama-Mu Bapa, haleluya. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Lebih dalam lagi kita katakan bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi anugerah-Mu besar melimpah bagi anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah. Haleluya, terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar buat setiap kami ya Tuhan. Haleluya, kami ingin memberi lebih lagi Tuhan, kami ingin memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Ada di atas segala raja, Engkau Allah yang mulia Tuhan, Engkau Allah yang setia. Haleluya, 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 sing haleluya, sing haleluya.
Tuhan, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu besar, melimpah buat setiap kami Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik, lebih lagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh besar setiamu. Haleluya, haleluya. Kalau kami ada sampai hari ini, semua karena kasih-Mu Tuhan, semua karena kasih-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya, penyertaan-Mu sempurna Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Haleluya, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan, Allah yang mulia, Allah yang besar. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. I lift my hands, I bring my soul, all of my days, all of my life, all of my Lord, I offer my life here and beyond, to the one into Jesus.
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan Tuhan memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Bertatap di atas pujian umat-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Bagaimana kabarnya saudara? Wah, ini kurang dengan semangat dulu. Bagaimana kabarnya saudara? Dahsyat, berikan sorak-sorak yang paling meriah lagi buat Tuhan saudara. Mempesona segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh Kau mempesona, sungguh Kau mempesona. Segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh, 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 oh. Sha-la-la-la-la. Sungguh Kau mempesona, sungguh Kau mempesona. Segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh Kau mempesona, sungguh Kau mempesona. Segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh, 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 oh. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku.
Silakan Bapak Ibu Saudara untuk bangkit duduk kembali. Kasih-Mu besar buat kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Dengan iman katakan, aku tak akan goyah. Dengan iman lagi katakan, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatan kami Tuhan, sukacita-Mu. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Kami tahu Tuhan, kami gak sendiri Tuhan. Haleluya. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu
kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur, terima kasih kalau pada hari ini kembali kami dapat berhimpun, kami dapat memuja Engkau, memuji-muji Engkau dalam ibadah kami. Kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu ya Bapa. Kami serahkan sepanjang pemberitaan firman, jauhkan dari segala gangguan apapun, dan biarlah benih firman-Mu tertanam dalam hati kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan judul sengaja. Ya, sengaja. Kita akan baca dari Ibrani pasal yang ke-10, ayat 26 dan ayat yang ke-27. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat, yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Nah saudara, di dalam Injil Lukas tertulis tentang perbedaan antara orang yang sudah tahu dengan orang yang tidak tahu. Ya, saya bacakan saja dari Lukas 12, ayat 47 dan ayat yang ke-48. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Kalau sudah tahu apa yang dikehendaki Tuhan, tetapi kemudian tidak melakukan, dia akan menerima banyak pukulan. Dibandingkan dengan yang tidak tahu, tetapi kemudian melakukan apa yang akan mendatangkan pukulan, itu justru akan menerima sedikit pukulan. Saudara, ini adalah keadilan Tuhan, ya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil, ya, hakim yang adil. Itulah Allah. Dan di dalam surat Ibrani yang kita baca pertama tadi, itu dikatakan supaya kita tidak dengan sengaja berbuat dosa. Orang yang percaya pada Tuhan Yesus dan dibaptis menjadi murid adalah orang yang berjanji di hadapan Tuhan dan jemaat untuk mati bagi dosa dan hidup bagi Allah, hidup bagi Yesus. Dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 3 dan ayat yang ke-4, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi saudara-saudara, kita yang sudah percaya kemudian kita memutuskan untuk dibaptis, itu sesungguhnya kita sudah berjanji untuk mati, ya, mati bagi dosa. Dan kemudian kita bangkit dari antara orang mati, ya. Maksudnya setelah kita dibaptiskan itu, maka kita hidup bagi Allah. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya kita tidak boleh dengan sengaja berbuat dosa. Karena di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 4 dan ayat yang ke-5 itu dituliskan bahwa orang yang sudah percaya itu menerima beberapa hal yang sangat baik, ya saudara-saudara. Ibrani 6 ayat 4 dan 5. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya. Jadi orang yang percaya itu akan mendapatkan penerangan di dalam hatinya. Dia akan tahu mana benar, mana yang tidak benar. Ya, mereka yang pernah diterangi hatinya. Kemudian yang pernah mengecap karunia surgawi. Saya percaya bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan menikmati damai sejahtera. Ya, karena ada jaminan keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus. Dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Kepada saudara-saudara yang sudah percaya,
harusnya sih menerima baptisan Roh Kudus, kemudian mendapatkan karunia-karunia roh, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah. Ya, jadi dapat merasakan, wah betapa firman Tuhan itu bisa meneguhkan, menguatkan, ya menuntun kita, saudara-saudara. Dan karunia-karunia dunia yang akan datang, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu akan merasakan suasana surga. Nah, kalau kita sudah sampai pada tingkat pengenalan akan Tuhan yang seperti itu, jangan sampai murtad. Jangan murtad atau dengan sengaja berbuat dosa. Nah, sengaja itu artinya dengan kemauan sendiri ya saudara, dengan sadar. Ya, dengan sukarela, ya bukan karena dipaksa, ditekan. Ya, sebenarnya kalau misalnya dipaksa atau ditekan pun, orang yang sungguh-sungguh percaya itu akan bisa menolak, ya saudara-saudara. Disuruh berbuat dosa, pasti dia akan menolak. Disuruh murtad, dia pasti akan menolak. Sebab di dalam kitab Roma pasal yang ke-8, ayat 38 dan 39, sebab aku yakin bahwa baik maut ataupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saudara-saudara, jadi nggak ada apapun sebenarnya atau siapapun, perkara apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Yesus. Jadi orang yang sungguh-sungguh percaya itu tidak akan bisa dipaksa-paksa, ditekan-tekan untuk berbuat dosa atau untuk murtad. Nah, saudara-saudara. Nah, ini masalahnya yang sengaja, ya. Kalau kita dengan sengaja berbuat dosa atau dengan sadar, dengan sengaja kita murtad, saudara-saudara. Apa akibatnya, saudara? Yang pertama, tidak bisa dibaharui lagi. Ya, Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Namun yang murtad lagi, jadi orang-orang tadi yang sudah pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jadi saudara-saudara hati-hati ya. Hati-hati, benar-benar hati-hati. Jangan bermain-main dengan dosa. Karena iblis itu berusaha untuk apa? Untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Iblis itu berusaha supaya kita tidak lagi percaya. Supaya kita tidak lagi mengasihi Tuhan. Supaya kita murtad. Supaya kita jatuh lagi di dalam dosa. Hati-hati saudara-saudara. Jangan bermain-main. Sekali lagi jangan bermain-main dengan dosa. Ya, terutama apa? Dosa penyembahan berhala. Penyembahan berhala saudara-saudara. Beralih kepada sesembahan yang lain. Hatinya tidak lagi mengasihi Yesus. Tetapi sudah beralih kepada yang lain. Bahkan sebenarnya semua yang kita kasihi, lebih dari kasih kita kepada Tuhan, itu adalah bentuk penyembahan berhala. Nah, saudara, tidak bisa dibaharui. Sekali lagi. Sehingga mereka bertobat. Hati-hati ya saudara-saudara. Hati-hati. Yang kedua, tidak diampuni. Di dalam ayat yang kita baca pertama tadi, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, Ibrani 10 ayat yang ke-26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ya, tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Kalau kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, tahu saudara,
tahu bahwa itu salah, tetapi sengaja. Ya entah karena alasan apapun ya saudara-saudara. Ya entah karena alasan atau pendapat-pendapat yang apapun. Tetapi kalau kita lakukan itu dengan sengaja. Ya artinya kita nantang Tuhan ya saudara. Sudah tahu kalau salah ya tetap kita lakukan. Sudah tahu kalau tidak berkenan di hati Tuhan tetapi kita lakukan. Nggak ada korban ya, untuk menghapus dosa. Jadi sebenarnya kata Rasul Petrus lebih baik tidak mengenal Yesus daripada sudah kenal lalu murtad. Yaitu tertulis dalam 2 Petrus pasal yang kedua ayat 20 dan 21. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini benar ya saudara. Alkitab firman Allah, itulah kebenaran. Kalau dituliskan seperti ini pasti benar. Ya mereka yang sudah kenal Tuhan, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, telah melepaskan diri dari kecemaran duniawi, tetapi kemudian terlibat lagi. Kemudian dengan sengaja berbuat dosa, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Ya, mereka seringkali yang orang-orang yang begini ini akan menjadi batu sandungan. Ya bagi orang-orang yang sebenarnya kepingin datang kepada Tuhan. Dan melihat contoh yang salah, saudara-saudara. Makanya Petrus mengatakan karena itu bagi mereka lebih baik jika tidak pernah mengenal jalan kebenaran. Daripada mengenal tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Jadi tidak diampuni. Ya tidak ada pengampunan untuk mereka yang dengan sengaja berbuat dosa. Untuk mereka yang dengan sengaja murtad meninggalkan Tuhan, saudara-saudara. Tidak ada pengampunan. Dan yang ketiga, mereka pasti akan menerima hukuman kekal. Setelah mati itu sebenarnya ada kelanjutannya. Manusia itu sejarahnya, riwayatnya tidak selesai hanya pada saat menghembuskan nafas terakhir di bumi ini. Ada kelanjutan ya saudara. Setelah kematian ini ada penghakiman. Dan itu yang menentukan nanti setelah itu kita kemana begitu. Karena kita percaya akan adanya kebangkitan dari antara orang mati. Ya, kebangkitan dari antara orang mati. Sebagian menerima kehidupan selama-lamanya. Tetapi sebagian adalah hukuman selama-lamanya. Ya, hukuman kekal. Dan itu bagian dari orang-orang yang sengaja berbuat dosa. Yang sengaja murtad. Ya, masuk di dalam neraka, saudara-saudara. Di mana apinya tidak padam dan ulatnya tidak mati. Artinya kesengsaraan kekal itu. Kalau di bumi ini kalau kita mengalami kesengsaraan, menerima hukuman, ya itu kalau tidak pingsan ya mati ya saudara-saudara. Tidak terasa lagi. Tetapi hukuman selama-lamanya nanti setelah kematian. Setelah kita dibangkitkan dari antara orang mati. Maka ada hukuman kekal. Apinya tidak padam. Dituliskan itu saudara Markus 9. Ayat yang ke-48. Di mana ulat-ulat bangkai tidak mati. Dan api tidak padam. Jadi tempat yang sangat-sangat mengerikan. Jadi jangan pikir bahwa neraka itu adalah ya sesuatu yang banyak kita temannya di sana. Kan lebih banyak katanya kan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Mereka yang berjalan di jalan yang lebar itu lebih banyak
daripada mereka yang rela menjalani jalan yang sempit. Nah, saudara-saudara. Jadi jangan kemudian kita berpikir bahwa di sana itu pasti akan lebih menyenangkan. Karena pasti lebih rame daripada sorga. Sorga orangnya sedikit, di neraka lebih banyak. Dan mungkin lebih banyak teman-teman yang ada di sana. Saudara, ini tempat siksaan. Ya, ini tempat siksaan. Saya pikir kalau di tempat siksaan itu kita sudah tidak berpikir tentang teman, ya saudara-saudara. Tidak ada lagi senyuman di sana. Yang ada di sana adalah tangisan dan kertakan gigi. Ya, jangan bayangkan nanti kita jabat tangan semua. Oh, ketemu lagi. Oh, saudara-saudara. Di sana apinya tidak padam. Ya, apinya tidak padam dan ulat-ulat bangkainya tidak mati. Jadi ini hukuman selama-lamanya. Saudara, mari selama kita masih ada di bumi ini, selama masih dikasih kesempatan untuk bertobat, mari kita gunakan kesempatan itu. Kita tetap menghargai ya korban Tuhan Yesus di kayu salib. Karena orang yang sengaja berbuat dosa, atau orang yang sengaja murtad, mundur dari Tuhan, itu artinya tidak menghargai korban Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, menganggap bahwa korban itu ya begitu saja. Gak takut sama Tuhan, ya saudara. Ingat bahwa kalau kita sengaja berbuat dosa, itu artinya kita tidak takut kepada Tuhan. Dan itu artinya kita tidak mengasihi Tuhan. Itu artinya kita tidak menghargai korban Tuhan Yesus di kayu salib. Kalau kita terus lakukan itu, maka ada pada suatu titik di mana tidak bisa dibaharui lagi. Ya, tidak bisa bertobat lagi. Karena dianggap menyalibkan anak Allah bagi diri mereka. Menghina anak Allah di muka umum. Sampai seperti itu ya saudara. Tidak diampuni. Selama masih terbuka pintu anugerah Tuhan. Mari kita tidak menyia-nyiakan itu. Ya, sekali lagi jangan main-main dengan dosa. Dan jangan pikir untuk menjauhkan diri dari Tuhan. Atau beralih kepada sesembahan yang lain. Memang di dalam Tuhan tidak ada paksaan ya saudara. Itu bedanya Tuhan dengan yang lain. Kalau saudara menjadi pengikut setan, saudara akan dirayu-rayu untuk masuk. Tetapi setelah saudara masuk, saudara akan susah untuk keluar. Karena iblis tidak memberikan kebebasan. Tidak ada kemerdekaan di dalam iblis. Tapi di dalam Tuhan memang kita dikasih kesempatan untuk memilih. Diberi kesempatan untuk menentukan pilihan. Itulah Allah kita yang penuh kasih dan Allah kita yang adil. Tapi saudara-saudara, sekalipun demikian, biarlah kemurahan Allah tidak kita sia-siakan. Ya, dengan kita sembrono, kita selalu hidup bermain-main dengan dosa. Atau kita punya niat-niat untuk mundur dari Tuhan. Karena akibatnya sangat mengerikan. Tidak bisa dibaharui lagi. Yang kedua, tidak ada pengampunan lagi. Dan yang ketiga, kita akan menerima hukuman selama-lamanya. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Saya berharap tidak seorang pun di antara sidang jemaat ya melakukan hal ini sengaja. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami hanya berharap kasih karunia dan kemurahan-Mu ya Bapa. Kalau Engkau sudah sedemikian mengasihi kami, sehingga Engkau memberikan yang terbaik, yaitu Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus. Demikian juga Tuhan kami Yesus Kristus merelakan dirinya untuk mati di kayu salib, menggantikan kami yang seharusnya dihukum mati. Biar kami tidak menyia-nyiakan anugerah yang sedemikian besar. Kami bersyukur sudah Engkau panggil dan pilih kami menjadi umat yang percaya kepadamu. Biar kami setia sampai nafas kami yang terakhir. Biar kami tetap taat dengar-dengaran, mengikuti segala perintah-perintah Tuhan. Dan tidak bermain-main dengan dosa, apalagi murtad ya Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus selalu mengingatkan, memimpin, menuntun kami. Firman-Mu menjadi pedoman kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau lindungi kami dari segala yang jahat. Engkau juga lindungi kami dari sakit penyakit. Engkau lindungi kami dari corona ini ya Tuhan. Dan tidak seorang pun di antara sidang jemaat-Mu
yang terpapar ya Bapa. Terpujilah Engkau, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang besar, pencipta langit dan bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.